Peran Rasul apa? Peran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul ialah yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Bunyinya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Nih, perannya itu ada 3, Pak. Peran Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad kan pembawa syariat, ya, yang hakikinya agama harus dibawa oleh Rasul, yang Rasul nanti akan menjadi bekal sebagai mukjizat yang disampaikan kepada para sahabat. Sedangkan yang dilakukan, yang diucapkan dan yang ditetapkan sama Rasul namanya hadis. Perannya untuk mempermudah, perannya itu 3T. Apa? 3T ya. 1, tilawah. T. Yang kedua, tazkiyah. Yang kedua tazkiyah, yang ketiga ta'lim. Ayatnya tadi yatslu alaikum. Yatslu itu maknanya tilawah, membaca. Makanya pertama kali saat Nabi mendapatkan wahyu, Iqra ya Muhammad. Jadi qiraah sama tilawah itu sama, membaca. Ya. Tilawah lebih ke arah membaca ayat-ayat Al-Quran nih, ya. Ayat-ayat Al-Quran bitilawah dikenalkan, kemudian setelah disampaikan oleh malaikat Jibril, diterima sama Rasul, dan Nabi tidak pernah lupa. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Akan aku bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan kau tidak akan pernah lupa. Nabi dapat wahyu itu langsung hafal dan gak lupa. Sama kayak jamaah di sini, begitu ngaji gak ada yang bawa buku nih, langsung hafal. Ya Pak dosen ya. Sahabat, sama sahabat juga, Nabi menyampaikan, sahabat langsung hafal, hafalan Quran. Makanya ada sahabat yang diperintahkan delegasi untuk mengislamkan negara Yaman, namanya sahabat Mu'az. Itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tuh, wahai Mu'az, aku perintahkan kepadamu untuk menyampaikan, mengenalkan Islam ke daerah Yaman sana. Tapi sebelum berangkat saya tanya, kira-kira yang akan kamu sampaikan apa? Ya Al-Quran. Tapi kitabillah, jawabnya, dengan kitabnya Allah. Lah, kondisi kitab Allah apa sudah turun semua? Nabi masih hidup? Apa sudah menjadi buku? Sedangkan pembukuan mulai di zaman sahabat Utsman, dan itu masih belum ada harokatnya. Makanya kalimat Nabi kitabillah, hafal. Setiap kali dapat wahyu, Nabi menyampaikan ke sahabat hafal. Terus Nabi bertanya lagi, fa'ilam tajib di kitabillah, seandainya engkau tidak menemukan dari kitab Allah, mau pakai apa? Dijawab lagi oleh Quran, fa bi sunnatillah, dengan sunnahmu, artinya hadis, ya, hadis fi'liyah, qauliyah, takririyah, ucapan Rasul jadi hadis. Kemudian fi'liyah, pekerjaan Rasul jadi hadis.
sama takririyah, pentakriran Rasul menjadi hadis. Seperti ada sahabat yang makan tup itu kadal gurun, disingkat jadi kadrun. Ya, suka kadrun. Kadal gurun. Lah, kadal gurun disamakan dengan buaya di Indonesia sama enggak? Enggak. Kalau kadal gurun mah enggak tinggal di air. Begitu disate, digoreng kali ya mungkin, sahabat makan. Tapi Nabi diam. Enggak mengiyakan, enggak mengharamkan. Nabi diam. Itu namanya takririyah. Tapi kalau dikiaskan dengan buaya yang ada di Indonesia, nggak bisa. Ya, sebab kalau di Indonesia mah tinggal di luar alam. Sweet apa tuh? Bangkong, ya, halal haram. Tinggal di luar alam. Ya. Nah, jadi peran Rasul apa satu? Tilawah, mengenalkan ayat-ayat Al-Quran. Terus yang kedua adalah tazkiyah. Apa tazkiyah tuh? Zakka yuzakki tazkiyatan. Tazkiyah apa? Mensucikan, membersihkan hati. Tazkiyah. Jadi seperti kisah nih, Malaikat Jibril pernah menyamar menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan, rambutnya panjang, terurai, ya, kemudian pakaian rapi, dan kemudian duduk di samping Rasulullah. Ini kakinya bertempel dengan Rasulullah dan bertanya, "Ya Muhammad," manggilnya juga ya Muhammad, SKSD. Ya, ini Allah saja manggil itu dengan tidak sebutan namanya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Ini ada seorang laki-laki yang tidak dikenal duduk berhadapan, sedang duduk di depan para sahabat, tempel. Mal Islam ya Rasulullah, mal Islam ya Muhammad. Nabi menjawab, al Islam huwa syahadatu billah wa syahadatu anna sayyidana Muhammadan. Mal Islam, mal iman, sampai mal ihsan. Kenapa ditempelkan? Sedang mentransferkan ilmu. Ya, harap tiruan orang. Jadi Nabi kok bisa menjawab? Itu sama Malaikat Jibril pentransferan pengetahuan. Ya, itu namanya tazkiyah. Di sisi lain, kisah sebelum Nabi di Isra dan Mi'rajkan, Nabi dibersihkan. Entah caranya seperti apa, kisahnya harus kita pahami. Gak usah terlalu dalam. Malaikat siga pagawean di belek siga kufana, gitu kan? Pengangguran pisan, gak usah ketanya-tanya ke sana. Sebab Nabi didesain al-insanul kamil, dibersihkan hatinya. Ini syariat Nabi yang makomnya maksum, hatinya dibersihkan ketika hendak mi'raj. Maka umatnya pun harus belajar membersihkan hatinya.